Terletak di sudut tenggara kota Yogyakarta, kota gede yang terkenal dengan beragam kerajinan tradisionalnya. Salah satu yang masih bertahan adalah kerajinan dari tanduk. Bahkan, hanya ada satu-satunya di kota gede. Kerajinan tanduk kerbau, sebuah karya seni yang memadukan kekayaan budaya dan keahlian tangan para pengrajin di Indonesia. Di berbagai daerah Nusantara, tanduk kerbau diubah menjadi benda-benda bernilai tinggi, mulai dari hiasan dinding, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga. Dia adalah Harto Mulyono, warga RT 07, RW 03, Kampung Gedongan, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Ia memulai kerajinan tanduk tersebut sudah sejak tahun 1952. Proses pembuatannya dimulai dengan pemilihan tanduk. Tanduk yang dipilih biasanya berasal dari kerbau yang sudah tua, karena memiliki tekstur yang kuat dan bentuk yang lebih ideal. Setelah tanduk kerbau dipilih, langkah selanjutnya adalah memotong tanduk sesuai ukuran yang dibutuhkan. Proses pemotongan ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan gergaji. Setelah tanduk dipotong sesuai ukuran, tahap berikutnya adalah proses pembakaran. Tanduk dipanaskan secara perlahan di atas api untuk membuatnya lebih lunak dan fleksibel. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar suhu panas tetap terkendali sehingga tanduk tidak pecah atau berubah warna. Setelah tanduk lunak, tanduk segera ditekan atau dipres sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini dilakukan agar tanduk memperoleh bentuk dasar yang diinginkan sebelum proses lebih lanjut. Setelah tanduk selesai dipres, pola yang diinginkan digambar pada permukaan tanduk yang sudah dibentuk. Pola bisa berupa ukiran tradisional, motif tertentu, atau bentuk geometris sesuai desain. Pola yang telah dibuat kemudian dipotong atau diukir dengan alat khusus. Pemotongan pola ini membutuhkan ketelitian agar hasilnya rapi dan simetris. Bagian permukaan tanduk yang telah diukir dihaluskan menggunakan amplas. Penghalusan dilakukan secara bertahap untuk memastikan permukaan tanduk licin dan nyaman dipegang. Setelah halus, tanduk dipoles untuk memberikan kilap alami pada permukaan. Ini dapat dilakukan dengan cairan pemoles khusus atau lilin alami agar tanduk tampak lebih menarik. Dan inilah salah satu hasil akhir dari proses pembuatan kerajinan tanduk kerbau. Tapi, kini bisnis kerajinan tanduk kerbau sedang di ujung tanduk. Setelah sempat berjaya di tahun 80-an, nasibnya kini sedang tak pasti. Ia hampir tenggelam tergerus oleh zaman. Dahinya yang sudah keriput makin berkerut. Bulir-bulir keringat membasahi celah kacamatanya. Matanya yang sudah tidak muda lagi, fokus memotong bagian tanduk di genggaman tangannya. Nama saya Harto Mulyono, di Kampung Gedongan, Kota Gede, Kelurahan Purbayan. Terus saya pengrajin kecil sejak saya di rumah tahun 70. Bisa bergerak bagus. Terus lama-lama itu ya ada perkembangannya. Ada tamu dari sore, dari Jepang itu ada masuk ke tempat saya. Terus teman saya dulu ya sampai 10-12. Terus lama-lama menurun, itu ada kejadian bom Bali itu semua pengrajin Kota Gede, Kelurahan Purbayan itu lemah semua. Jadi dari Perak, Kuningan itu semua teman saya itu sampai sekarang itu. Terus tambah corona tadi itu lemah sekali. Tahun ini sakit sekali semua pengrajin. Terus saya itu kebetulan ya sedikit-sedikit ada tamu, ada yang pesan sedikit. Terus ada yang tamu beli spontan, itu untuk hidup saya. Dan ini ada 3 bulan ini belas, rumah saya tidak ada tamu beli kerajinan saya. Terus saya ya senang saja. Berikut adalah harapan dari Mbah Harto untuk kerajinan tanduk kerbau ke depannya. Harapan saya itu supaya anak-anak, cucu-cucu ada yang belajar, tetangga, tapi tidak ada
yang minat belajar. Karena kerajinan tanduk itu bekakasnya tradisional sekali. Banyak yang bikin sendiri. Yang bisa jual di toko itu alasannya hanya kikir. Kalau gergaji sebagian bikin sendiri itu. Sekarang lemah sekali. Jadi semoga ada perhatian dari pemerintah, berkembangnya bagaimana, terus pemasaran lemah dulu waktu rame tahun 74, 56 itu wah senang sekali saya. Di toko-toko kalau ditawari ngambil, toko apa itu ambil ada gitu. Sekarang hanya satu yang sering pesen terus manggil ada orang minat kerajinan tanduk itu hanya satu. Lainnya hanya perorangan dari Sleman, dari Solo, dari Klaten itu ada yang datang ke sini. Ya apa kebutuhannya yang minat untuk peralatan per orang itu.